Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits asy-syarif ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah pengaosan ingkang mugi tansah dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sami tansah boten bosen-bosen anggenipun munjahaken ras puji dalam puji syukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kanthi keyakinan saking manah kula lam sami bilih kita sedaya menika pinaringan kanugrahan saha nikmatan ingkang agung saking Allah Subhanahu wa taala, sae ingkang arupi nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat rezeki ingkang lancar, putra-putri ingkang saleh lan salehah, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, lan ugi nikmat-nikmat sanesipun. Lan utaminipun nggih menika nikmat istiqomah anggenipun iman marang Allah Subhanahu wa taala ingkang menika dados nikmat terbesar dalam hidup kita, nikmat ingkang paling agung saking Allah Subhanahu wa taala. Pramila sampun sak trepipun menawi kita sami menika dados hambanipun Allah nggih menika tansah boten kendat-kendat, boten bosen-bosen anggenipun ngucapaken raos syukur kanthi keyakinan wonten ing manah lan ugi dipun iringi syukur kanthi lisan, syukur bil lisan nggih menika kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin lan ugi kanthi nyebut-nyebut nggih menika nikmat peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tahaddus bi nikmah bagian dari syukur. Syukur nikmat. Jadi kita sami menika apa? Menyebut-nyebut nikmatipun Allah menika bagian saking syukur. Syukur nikmat atas pemberianipun Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut-sebut. Kita sami sampun pinaringan nikmat sehat, nikmat napa kemawon niku dipun sebut-sebut nggih. Dipun napa menika syukuri. Niku sedaya paringipun Allah Subhanahu wa taala. Lan syukur menika badhe sempurna nalika diiringi syukur ingkang angka 3 nggih menika syukur bil jawari. Syukur kanthi anggota badan. Nggih menika kanthi napa ginakaken sedaya nikmat ingkang kita raosaken menika kagem taat, kagem ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hadir wonten ing majelis ingkang mulia menika ugi bagian saking syukur nggih bil jawari. Syukur kanthi anggota badan, taksih dipun paringi nikmat sehat, kagem ibadah, kagem salat maghrib kanthi berjamaah. Taksih dipun paringi nggih menika napa menika saged midhangetaken niku bagian saking nikmat, saged mirsani lan nikmat-nikmat sanesipun. Menika tansah kita ginakaken nggih menika kagem ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat dumateng kula lan panjenengan sami. Salam selawat mugi tansah katetepna dumateng suri tauladan kita, panutan kita, idola kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ugi dumateng sedaya pendherekipun para sahabat, para tabi'in, tabi'in, sedaya umatipun ingkang tansah nderek tuntunan syariatipun dumugi menjang wonten ing yaumil qiyamah. Mugi-mugi kita sedaya ingkang hadir kesempatan dalu menika kalebet umatipun Rasulullah ingkang samangke pikantos syafaatipun wonten ing yaumil qiyamah lan mugi kita sami saged nderek Rasulullah dipun lebetaken wonten janahipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin arsyadani wa arsyadakumullah. Kita sami ugi bersyukur menika sampun mlebet wulan ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Wulan ingkang dipun suciaken dening Allah nggih menika dipun sebat Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Nggih, mulai saking bulan apa? Dzulqa'dah. Nggih. Niki sampun mlebet wulan apa? Dzulqa'dah. Dzulqa'dah niku bagian saking di antara 4 bulan-bulan haram. Ashhurul Hurum min Ashhuril Hurum. Ingkang 3 menika berturut-turut. Enten Dzulqa'dah, lajeng Dzulhijjah, lajeng mengke bulan Muharram. Lah, 1 niku ingkang terpisah nggih menika bulan Rajab. Rajab lajeng mengke Sya'ban, Shaum, Ramadan. Lah menika termasuk bulan-bulan ingkang haram, bulan-bulan haram menika kita sami kedah estu nggih ginakaken kanthi sak sae-saenipun. Wulan ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala amalanipun dipun lipat gandakan ning dosa nggih dilipat gandakan. Pramila wonten ing wulan-wulan haram kita ngatos-atos saestu ampun ngantos kita sami tumindak dosa, tumindak maksiat. Nggih. Nek terlanjur pripun Ustaz? Nggih. Terlanjur nyuwun pangapunten keceplosan misuh misalipun. Gitu. Gandeng emosi nesu misuh. Gitu. Lah menika nek sampun terpaksa napa mboten terpaksa pun kadung nggih keceplosan niku wau segera iringi wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan. Badhe ngapus ya menika perbuatan buruk kala wau. Pramila nalika terlanjur tumindak kepleset kesleo lidahipun kok ternyata ngendikan ingkang boten sae, lah ngoten niku segera iringi kanthi istighfar, kata-kata istighfar nggih. Kanthi nggih menika kesaenan-kesaenan sanesipun. Intinipun nggih 3 bulan yang berturut-turut niku kan berarti kurang langkungipun 90 hari. 90 hari menika kurang lebihipun niku nek kita sami terbiasa tumindak kesaenan, akhlakipun sae lan terbiasa ninggalke perbuatan akhlak sing buruk, perbuatan-perbuatan maksiat niku pengaruhipun sangat besar. Oh, dados kebiasaan. 40 hari kemawon kata yang dibatakan 40 hari kita biasakan beramal niku napa menika kesaenan ngoten niku akhlak niku dibiasakan 40 hari. Meniku sudah datoskeun napa terbiasa. Napa melih niki 3 bulan 90 hari. Nah ini kesempatan peluang ingkang luar biasa saking Allah Subhanahu wa taala kita biasakan nggih menika akhlak ingkang sae lan kita bendung kita rem nggih menika akhlak ingkang buruk supados kita sami menika estu dados piyantun-piyantun ingkang langkung sae langkung takwa di kemudian hari. Semakin hari menika semakin baik. Mboten semakin hari malah semakin elek, nyambung gitu. Prinsip seorang mukmin itu bagaimana hari kemarin, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari sekarang. Minimal mempertahankan, minimal, gitu. Jangan sampai kemudian malah justru lebih buruk. Padahal apa Bapak Ibu, kita sami menyadari lan meyakini pilih semakin bertambah usia, semakin bertambah hari, menika sejatosipun kita sami menika sedang mendekati garis ajal kita masing-masing. Semakin mendekati ajal kok malah semakin mbletre gimanipun, semakin kendor ibadahipun lah niki ampun. Malah semakin semangat maksiatipun naudzubillahi min dzalik. Kita khawatir nah niku malah justru mangke dipun akhiri kanthi suul khotimah naudzubillahi tsumma naudzubillahi min dzalik. Pramila kita berusaha dan berupaya, ya, semakin hari semakin baik. Dan ini kita biasakan nih bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Muharram.
Mungkin nek pun terbiasa menika mengendalikan diri nggih, menika insyaallah di bulan-bulan yang lainnya akan terbiasa dengan kebaikan-kebaikan itu. Nah, pembeli mungkin bulan Dzulhijjah, Pak ya. Bulan Dzulhijjah banyak kemuliaannya, yes. Nah, apalagi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Itu bagaimana amalan itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bahkan nalika para sahabat niku tanglet walal jihad fisabilillah ya Rasulullah, tidak pula dengan jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah juga tidak bisa menandinginya ya Rasulullah. Iya, tidak pula jihad fisabilillah kecuali dia keluar dengan nyawa dan hartanya, kemudian tidak ada yang kembali sama sekali. Alias apa? Gugur di medan jihad itu baru bisa menandingi, Pak. Alias mati syahid. Tapi nek misalkan berjihad, bodone entek, cek balik wong tok misalipun. Niku sih langkung sae nggih menika napa wong amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nggih. Teng mriku tanggal 9 napa mlem nggih enten nggih menika puasa Arafah. Nggih, tanggal 9 Dzulhijjah. Ingkang kesaenipun napa menghapuskan dosa 2 tahun, 1 tahun sebelum dan setahun yang sesudahnya. Ini kan luar biasa. 1 hari berpuasa gitu. Nah, jenengan pengen dari awal silahkan. Ya niku nggih sae. Banyak beramal soleh termasuk memperbanyak puasa. Itu juga hal yang sae. 10 Dzulhijjah peristiwa penyembelihan hewan kurban. Amalan ibadah yang paling utama pada hari itu adalah mengalirkan darah hewan kurban. Gitu. Ini amalan yang terbaik pada waktu itu. 10 Dzulhijjah. Nah, kita sami monggo dipun hasung berlomba-lomba. Untuk menika nindakan sunahipun menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunahipun Nabi Ibrahim alaihis salam. Niku menyembelih hewan kurban. Larang Mas orang duit-duit gitu. Sejatinya mboten mahal, Pak, gitu. Kurban itu tidak mesti harus kurban sapi. Nah, sapi hari ini memang pancen regane napa, Pak? Mahal gitu. Urunan 3,5 ngoten niku mbok bilih entuke durung patek gede. Gitu. 3,5 niku dereng patek gede. Tapi nek mungkin nek pun mulai 4 juta ke atas iuranipun lha niku pun mulai agak besar. Ndak harus kurban sapi, gitu. Misalkan jenengan mau kurban kambing 1, ya. Hari ini kambing harganya lebih murah, ya. Agak murah, Pak. Ya. Bahkan banyak berseliweran yang mengiklankan kambing, gitu ya. Harga 1.500.000, 1.700.000, 1.600.000 sudah dapat, Pak. Sudah memenuhi syarat 1 tahun, ya. Sudah musinah, ya. Nek ontan musinahipun 5 tahun, ya. Nek sapi menika musinahipun 2 tahun. Nek kambing, ya, menika musinahnya 1 tahun. Ya. Niku harga segitu. Nek misalkan lanang larang, ya, mampune aku mung duwene duit iki kena tuku wedok misalnya. Tidak masalah kurban dengan kambing perempuan tidak apa-apa. Boleh. Ya, para ulama memperbolehkan. Tidak harus laki, tidak harus jantan. Ya. Misalnya kok kepepet-pepetipun ternyata ora duwe, misalkan jenengan duitnya mau duwe dit 1 juta kurang misalipun 900.000. Napa saged kurban, Pak? Saged mboten kira-kira? 900 800. Enten mboten wedhus rego sak mboten iki. Sempe. Kacang. Ya, wedhus kacang, Pak. Gembel niku. Ya kan? Jawa. Oh, Jawa sing cilik. Nah, enten sing regi sampeyan niku sing pun masuk umur 1 tahun. Enten. Lah niku niku saged. Utawi nek misalipun kepepet ra duwene Rasulullah niku tasih maringi nggih menika rukhsah malih. Nek ternyata nek syarat-syarat mau ora iso terpenuhi, ora enek tenan, niku saged nggih menika jadaah minad dhani. Gimana kenapa? Jadaah menika usia 6 bulan sampai 12 bulan, Pak. Tapi dari wedhus kibas niku wedhus gembel niku. Wedhus gembel yang bulunya banyak. Nek napa gambar colek niku enten sontesip. Nah, ngoten niku, sontesip. Gitu. Lah itu kan murah tuh, Pak, harganya.
Harganya apalagi yang harganya sekitar apa menika usianya 6 bulan, 7 bulan. Ya. Itu kan murah. Itu secara syarat boleh, Pak. Ya. Rasulullah mengizinkan itu kalau memang sulit masih kesulitan mencari yang tadi itu ya, yang memenuhi syarat, ya, boleh dengan jadaah minadh-dhani. Ya. Angsal, Pak. Ini kantor jenengan niku wani apa ora? Kadang-kadang arek gowo nuntut cempe ya isin dipoyoki kancane. Jane ora oleh dipoyoki, Pak, enggak boleh dipoyoki. Gitu. Panitia ya jangan moyoki cempe ora nggo kurban. Nah, aku mampu iki kok. Mampu aku duwe duitku mung 700.000, 750.000. Nah, ternyata niku damel tumbas niku usia 6 bulan, 7 bulan, ya wedhus gembel niku nek iki wedhus gembel gitu. Itu ternyata pun angsal misalkan. Nah, itu ya sudah dengan itu tidak masalah. Ya. Itu semangat melaksanakan sunnah Nabi, melaksanakan perintahipun Allah dan Rasulipun. Ya, ini bagian dari syariat. Ini kadang-kadang gambaran dewi ini arek kurban ini mesti wah gambarannya wis mabuk sekian juta kurang didik misalnya. Padahal dengan di bawah 1 juta pun jenengan tetap masih bisa berkorban. Pramila monggo mengikuti semangati bapak-bapak ibu keluarga. Nah itu monggo ini pun kalau mengasuh matang pulau pribadi lalu matang pulau jamaah menjalankan syariat itu jangan langsung kita pandang tapi kita berusaha dulu maksimal. Kalau kita punya dana sekian, mampu lebih silakan. Ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, panitia ini pun nanti jangan sampai kemudian moyoi, ya moyoi, nek misalnya itu datang si korban kok muncili, muncili misalnya tidak mampu dan itu, itu masalah. Sehingga syarat ini wow, ya, masuk ke dalam jadah. Dan si jadahan itu angsalipun pancen namin kambing napa juga domba bebas niku saya asal udus gembel niku. Nek udus Jawa kan asal Pak. Nek udus Jawa sak liyane niku harus minimal 1 tahun. Tapi nek udus gembel malah boleh 6 bulan sampai 12 bulan alias belum 1 tahun itu boleh. Balibul masalah betul asal. Di betul asal ya balibul. Oh balibul. Bahwa 5 bulan. Cepet Pak. Iya. Pakai transaksi 5 transaksi nggak boleh ya, balibul nggak boleh kan ada sampai balibul ya, itu nggak boleh ya, bolehnya sudah sampai 6 bulan minimal sudah masuk ke 7 dan seterusnya. Ini pun niku ya atas muka begini niku peluang kesempatan yang sangat luar biasa. Misalnya Allah Subhanahu Wa Taala 1 tahun sekali ya, dikanggo berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, bentuk syukur kita sami kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama binaringan nikmat-nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah engkau ya kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu, wanhar dan berkorbanlah. Itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, assalamualaikum. Setelah ini kita laksanakan ini kajian kita tasih kaitanipun kalian yang menika alam barzakh. Kalau dia sama kita aturakan beberapa bentuk siksaan-siksaan yang terjadi di alam kubur atau alam barzakh. Lajeng nalika kok bilih tiyang ingkang tangkel. Sesungguhnya kami pernah membongkar kuburan. So kadang-kadang sing tiang-tiang ATI sing boten percaya kali kehidupan akhirat. Niku kan ngoten niku. Nek urung ndelok nyoto kuwi ora percaya. Ini orang deloi dengan mata indera atau panca indera, dia tidak mau menerima, tidak mau menerima itu. Padahal banyak yang tidak bisa dia indera sendiri dalam dirinya. Nekot boleh jenengan itu janjane duwe nyawa ora. Ya duwe loh, nyatanya mau cewek. Lah nyawa mah gornya nanti nyawa, coba nyawa jenengan manggil nanti Pak. Ini jantung, ini otak, ini kepala, kurang tangan, kurang putih. Karena kita nggak tahu, tapi kita semuanya meyakini dalam diri kita masih ada rohnya, ada nyawanya, ya, sehingga kita masih hidup. Itu kita yakini dan kita nggak ngerti rohnya itu seperti apa, bentuknya kayak apa kan nggak ngerti ya. Itulah dalam diri kita sendiri kita nggak ngerti. Gitu. Akal, gitu. Jadi kan ada akal betul. Gak ada. Terus bentuknya akal itu apa? Bukan otak ya. Nah, otak kan beda. Otak ya bentuknya otak itu mungkin ya itu otak. Tapi akal kita nggak tahu seperti apa itu akal itu.
Itulah ya, belum tentu yang tidak terlihat itu kemudian berarti tidak ada. Itulah ya rahasia dari alam gaib seperti itu, perkara yang gaib. Makanya iman kepada yang gaib itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa, yang beriman kepada perkara yang gaib. Itu sangat penting, Pak. Kamu nggak boleh percaya kalau perkara gaib, wah, gitu. Dia akan sulit, nanti dia akan menjadi orang-orang ateis, tidak menerima hidayah. Maka dia bertanya seperti ini. Sesungguhnya kami pernah membongkar kuburan, memindahkan jenazah segala macamnya. Akan tapi kami tidak mendapati malaikat yang buta atau tuli yang memukuli orang-orang yang sudah meninggal dengan palu-palu dari besi dan api yang menyala-nyala. Kami nggak dapat itu. Nah, ini tengkorak-tengkorak yang sudah tulang belulang saja. Ya. Nggak melihat saya itu ada malaikat yang sudah memukuli itu, nggak pernah ada. Pripun jawaban tadi? Ada beberapa perkara yang saya dapat membahas berkait menikah. Ingkang sepindah Allah Subhanahu Wa Taala mereka membagi alam dari tiga alam. Yaitu alam dunia, alam yang saya menikah, kita siksa alam dunia ini. Bariku makin pun meninggal pindah ke alam lain, yaitu alam barzakh. Bariku sampun kiamat, terjadi kiamat, pindah alam lagi, dipindahkan lagi ke alam akhirat. Dan masing-masing punya karakteristik yang berbeda-beda. Mempunyai karakternya berbeda-beda, ketentuan-ketentuan khusus bagi masing-masing tempat kalau masing-masing alam. Tapi kalau kita sebesar tengah alam dunia menika, kok pengen ngerti kondisinya alam barzakh, gini pengen kena orang percaya, ya mati sih. Orang mati ya lain mati lah, ya tidak tahu. Walaupun terkadang Allah menambahkan sedikit di antara tanda-tanda kekuasaannya. Ya. Yang jenazah baru dimakamkan beberapa saat kemudian bentuknya sudah tidak karu-karuan. Itu terkadang memang dinampakkan terkadang, ya, dengan rahasia dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, atau hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang kita nggak ngerti. Ya. Tapi kalau kemudian ketentuan itu sama dengan ketentuan dunia, kudu ketok, nek malaikat itu kudu ketok pas pakai ngukuli wong sing do jahat niku, gitu. Tengah kubur. Lah ngoten niku ya mesti diwali kabeh, Pak. Semua baru percaya. Itulah makanya di dunia kita akan diuji dengan itu, apa kita iman atau tidak. Kita percaya kita terus napa, mboten. Kita niku iman yakin napa, mboten kali kabar-kabar dari Allah dan Rasul itu. Itulah pentingnya itu. Makanya di antara rahasia itu, ya, Allah Subhanahu Wa Taala merahasiakan. Lalu alam barzakh, kita sami betul sangat mengenai alam barzakh. Kalau kali Allah SWT menjadikan masalah akhirat dan apa saja yang berkaitan dengannya bersifat gaib dan tidak bisa diindra oleh manusia yang hidup di dunia. Dan ini hikmah yang kedua. Hal ini termasuk salah satu dari kebijaksanaannya yang sempurna dan agar bisa dibedakan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman kepada sesuatu yang gaib. Jadi wow. Dan orang-orang ateis dari zaman dahulu pun juga seperti itu, Pak. Sudah bertanya seperti itu, ya, tulang belulang yang berserakan ini, ya. Terus bagaimana nanti mau disusun kembali? Apa yang mungkin kita akan disusun kembali, mau dihidupkan kembali? Mereka karena nggak percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak beriman pada Allah, ya mereka pertanyaan seperti itu. Padahal kalau kita jadi orang yang beriman, Allah mampu segala-galanya. Jangankan mengumpulkan atau menyusun kembali tulang belulang yang sudah berserakan, yang itu ada wujudnya. Sedangkan mengadakan sesuatu yang nggak ada menjadi ada, dari sesuatu yang tidak ada sebelumnya menjadi ada, mampu bagi Allah. Jadi itu ringan dan mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Pun payahmu, tinggal mengatakan jadilah, maka pasti terjadi atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mudah sekali. Di dalam surah Al-Baqarah bisa kisahkan bagaimana keajaiban itu dinampakkan di akhirat. Maka mengatakan itu adalah Uzair, ada orang yang lainnya. Orang diwafatkan 100 tahun, ya, sudah menjadi tulang belulang, bahkan sudah tercerai-berai. Khimarnya
keledainya juga sama seperti itu. Sudah menjadi tulang belulang segala macam. Kemudian orang tersebut dibangkitkan kembali oleh Allah SWT, disusun kembali. Ya, tafsirannya itu dan mengirimkan angin. Ya. Yang kemudian yang pertama kali dihidupkan mana? Matanya dulu. Bagaimana caranya? Allah SWT, Allah mampu sekali. Supaya apa? Matanya nanti bisa melihat bagaimana tubuhnya disusun kembali. Ya, termasuk keledai yang sudah berserakan itu pun juga disusun kembali dengan angin. Ya. Angin yang kemudian mengumpulkan tulang belulang tadi itu, kemudian menyusunnya kembali, kemudian membungkusnya dengan daging lagi, dan kemudian mulai ditiupkan rohnya dari hidungnya. Ya. Ini yang keledainya itu, maka kemudian keledainya pun bisa memiliki kembali. Dan itu disaksikan oleh orang yang diwafatkan oleh Allah 100 tahun ini. Ya. Untuk kemudian menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kisah Rasulullah SAW. Kemudian wonten kisah Ashabul Kahfi. Ya. Bayangkan orang tidur itu 300 tahun. Nek dinawar masuk akal, tidak masuk akal. Enggak makan, enggak minum, dan tubuhnya masih utuh. Ya. Allah jagain, enggak rusak tubuhnya. Bayangkan itu kalau kemudian ya seseorang hari ini misalkan ya enggak keluar rumah 1 pekan aja, ya nanti akan tiba-tiba tercium aroma bau busuk ya. Alias apa? Sudah menjadi mayat, sudah meninggal dunia beberapa hari yang lalu karena sudah membusuk. Kan sering terjadi seperti itu. Ini tidur 309 tahun, betul-betul tidur, nggak mati Pak, bukan dimatikan, tapi masih tidur. Para pemuda Kahfi yang bersembunyi ke dalam gua menyelamatkan iman mereka. Waktu itu dikejar-kejar karena penguasa waktu itu adalah penyembah berhala, paganis, penganut agama paganis, itu penyembah berhala. Maka mereka yang mengikuti atau beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, kemudian mereka menyelamatkan imannya dengan bersembunyi ke dalam gua, dan akhirnya mereka diwafatkan tidur dan selama 309 tahun. Sampai kemudian ketika dibangunkan, dikiranya baru tidur sehari atau beberapa hari. Terasa lapar, cari makan dengan mata uang yang sudah nggak laku. 309 tahun sudah zaman sudah berganti. Ya. Ternyata itu ya uang yang dipakai itu sudah sejak 309 tahun yang lalu itu berlaku, ya sekarang tidak berlaku lagi. Yang terjadi keajaiban yang seperti itu. Mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan seperti itu. Nah inilah ya untuk menunjukkan siapa sih yang beriman sesungguhnya dan siapa yang tidak beriman. Maka Allah berikan pilihan bagi kita semuanya. Wa qulil haqqu min rabbikum, dan katakanlah wahai Muhammad al-haqqu min rabbikum, bahwasanya al-haq kebenaran itu milik atau dari Rabbmu, dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min, barang siapa yang ingin iman silakan iman. Wa man syaa'a falyakfur, barang siapa yang ingin kafir silakan kafir. Ya. Allah tidak berkurang sedikit pun. Ya. Dan masing-masing akan mempertanggungjawabkan amal itu biarlah. Jadi iman dan boten iman itu pilihan kita sami masing-masing. Dan kita sami sama ibadah yang mempertanggungjawabkan amal kita sami di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak memaksa, bukan maksud hambanya kudu. Nah, tapi kita diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih, dengan diberikan akal yang sehat, ya, digunakan untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Ternyata kalau memilih yang buruk, ya itu jangan salah, karena ketika nanti di akhirat digantung itu azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sudah dikasih pilihan. Allah sudah mengutus para nabi dan rasul. Allah telah menurunkan kitab-kitabnya, petunjuknya sudah disampaikan, ya. Dan sudah datang orang yang memberikan peringatan, tapi ternyata diabaikan juga, ya sudah. Ya, resiko tanggung sendiri dengan hal yang seperti itu. Pertama, bahwa malaikat turun kepada orang yang sekarat atau dalam keadaan sakaratul maut dan duduk di dekatnya. Orang itu bisa melihatnya. Orang yang dalam sakaratul maut bisa menyaksikan malaikat.
ya, ketika dia sedang sakaratul maut. Maka rata-rata ya orang yang dalam sakaratul maut itu matanya ya terbelalak alias ya mendadak ke atas. Dia bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri, sedangkan para malaikat juga berbicara langsung padanya. Mereka membawa kain kafan dan balsam. Ya. Bisa jadi dari surga dan bisa jadi juga itu dari neraka, tergantung rohnya ini roh yang jahat atau roh yang baik. Para malaikat itu juga mengamini doa orang-orang yang hadir di situ, baik doa yang baik maupun doa yang buruk. Maka kalau dalam kondisi seperti itu, ya termasuk ketika takziah, maka kita dianjurkan jangan berbicara kecuali yang baik-baik. Ketika malaikat itu menengadahkan tangannya kepada roh, kemudian memegangnya dan mengajaknya bicara, orang-orang yang hadir, yang menungguin orang yang sedang sakaratul maut, juga tidak ada yang dapat melihatnya dan tidak pula mendengarnya. Orang-orang selain yang sakaratul maut tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Di sini tidak bisa. Yang melihat dan yang mendengar hanya orang yang dalam kondisi sakaratul maut. Sedangkan zaman talqin kan yang nangis di sampingnya segala macamnya ya, yang menungguin niku mboten namatos, mboten mira. Itulah beda, sudah beda ketentuan itu antara alam dunia dan alam barzakh. Setelah itu berkilarlah sebuah cahaya bagikan sinar matahari dan terciumlah bau yang lebih harum dari minyak kasturi. Niki rohnya bagus, rohnya rohnya orang yang beriman. Orang-orang yang hadir tidak menyaksikan hal itu juga tidak mencium baunya. Roh datang dan menyaksikan badan pada saat dimandikan. Ini roh yang sama situ ya, sama dipun itu bisa menyaksikan oleh tubuhnya sendiri sedang dimandikan, dikafani. Bahkan ketika mau dibawa itu, mereka itu melihat, roh itu menyaksikan itu. Maka ia pun berkata, segeralah antar aku menuju kebaikan. Ini roh sing apik. Roh sing beriman itu segera pengen dan dibawa ke tempat sing sae. Atau ia akan berkata, ini kalau roh yang buruk, ya, roh yang jahat, ya, alias yang dulu berbuat maksiat, ya, banyak berbuat maksiat, mereka membawa kemana? Ya. Mereka akan membawa kemana ini? Ya. Orang-orang tidak mendengar semua itu. Ya. Dan ketika ia dibaringkan di dalam liang lahat dan diratakan tanah di atasnya sudah mulai ditimbun, maka tanah tersebut tidak menghalangi malaikat untuk datang kepadanya. Ini sudah ketentuannya sudah berbeda. Ya, kalau manusia mau masuk liang kubur ya harus menggali terlebih dahulu. Malaikat tidak perlu ditutup, nggak perlu menggali kuburan, nggak perlu. Alamnya sudah berbeda, ketentuannya sudah berbeda. Semua itu termasuk perkara-perkara gaib yang Allah samarkan dari orang-orang yang ingin mengetahuinya, agar bisa dibedakan antara orang beriman dan orang yang kafir. Nah dituduhnya kafir, ya mesti kafir iman. Wah, ini goro-goro, ya itu mau kafir soleh, pasti sudah kuburannya, wah ternyata enek anggur kan kalau misalnya gitu. Wah dia senang-senang di situ lah, semua orang yang beriman begitu. Sebaliknya, wah ini udah banyak maksiat, ketika dibongkar makamnya, wah ternyata kuburannya menggigit betul, ada api di situ, wah macam-macam siksaan di situ. Ini misalkan gitu. Itu orang akan beriman semua kalau seperti itu nanti. Ya. Apa fungsinya nanti ya, usia-usia ya, di dunia ini? Di dunia ini adalah tempat untuk ujian. Yang terakhir, yang ketiga, api dan tumbuh-tumbuhan hijau yang ada di dalam kubur tidak sama dengan api dan tanaman hijau yang ada di dunia. Beten, gitu. Jadi kalau misalnya ada gambar apa ya nanti dilapangkan, itu nikmat-nikmat yang ada di dalam kubur jangan dibayangkan sama dengan nikmat yang ada di dunia. Apinya, panasnya pun sudah berbeda dengan panas yang ada di dunia. Panasnya itu berbeda. Keduanya tidak bisa dilihat sebagaimana orang melihat api dan tumbuhan dunia, tidak bisa. Keduanya tidak bisa. Nah, sesungguhnya
ia merupakan jenis api dan tumbuh-tumbuhan akhirat. Ini sudah lain tadi. Ya. Ia lebih panas dari api dunia yang tidak bisa dirasakan oleh penduduk neraka. Ya. Ia lebih panas dari api dunia. Berbeda, panasnya sudah berbeda. Ya. Panasnya dunia mungkin tidak terlalu ringan. Panasnya akhirat itu baru sangat terasa sekali. Yang lebih menakjubkan lagi ketika dua orang yang dikuburkan berdampingan. Satunya orang soleh, yang satunya adalah orang yang mahlum maksiat, atau mungkin barangkali ya terjadi bencana musibah yang menyebabkan orang harus dikuburkan secara massal. Itu yang luar biasa yang menakjubkan itu, satunya mendapatkan nikmat kubur, satunya mendapatkan azab kubur, itu tidak saling mempengaruhi. Ya. Yang satu sisa api yang sangat panas itu tidak menyebabkan yang sampingnya itu kegerahan. Mendapatkan harusnya dapat nikmat kubur, tapi karena ini ada sampingnya disisa dengan api yang panas, akhirnya jadi gerah, jadi panas. Tidak terasa. Ya. Berbeda. Ya. Kondisinya berbeda. Jadi rasa panasnya itu tidak sampai kepada tetangganya yang berada di taman surga. Kenikmatan dan ketenangannya juga tidak sampai kepada tetangganya yang berada di kubangan neraka. Kubangan neraka ini maksudnya bukan kemudian sudah masuk neraka saja, belum. Ya. Itu adalah bagian dari permulaan raudhatun min riyadil jannah. Nah, itu adalah satu ibaratnya seperti satu kebun di antara kebun-kebun atau taman di antara taman-taman surga. Itu alam barzakh. Setiap pagi dan petang berada itu. Pun demikian bisa menjadi itu adalah satu lubang di antara atau jurang di antara jurang-jurang neraka jahanam. Setiap pagi dan sore diberadakan tempat tinggalnya di sana. Mengatakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitanipun kalian apa menika kagem jawab niku wau nabi enten tiyang ingkang tampek nggih. Kok aku tahu bongkari kuburan berbolak-balik nyatane ya orang tahu nemu enek geni enek opo sing kucing-kucing yo nyatane ya orang tahu. Nah ini jawabannya ngoten niku wau. Terus ada paling tiga perkara yang bisa kita jadikan hujah. Yang asbindah, pilih alam niku sampun berbeda alam dunia dengan alam barzakh dan akhirat itu punya ketentuan masing-masing. Yang kedua, menika sebagai bentuk menika kebijaksanaan Allah SWT kadang menika uji sinten sing do iman lan sinten ingkang boten iman. Lan nomor 3 menika pilih sedaya napa ingkang nikmat-nikmat alam kubur utawi siksa alam kubur gini semuanya berbeda dengan apa yang ada di dunia dan tidak saling menegur antara satu jenazah dengan jenazah yang lainnya itu tidak saling terpengaruh satu sama lainnya. Merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila mengatakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kaitan kalian perkara semoga mungkin kita sami tansah dipun paringi kegiatan iman dengan Allah Subhanahu wa taala lan istiqomah angger beriman pada Allah Subhanahu ayat berulang kami masing-masing saya juga sama-sama kisah ketika lima khusnul khatimah kita menjadi itu terus sama kisah reuni sarana mulai jalan Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin wa dawana alhamdulillah rabbil alamin subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.